Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Novitasari dengan nomor NIM 24011130010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pengawasan pendidikan. Jadi, administrasi pengawasan pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendidikan, baik pembelajaran, administrasi maupun manajemen sekolah, berjalan sesuai dengan tujuan, standar mutu, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasannya itu tidak bersifat menghukum, tetapi lebih kepada supervisi edukatif, yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan solusi agar guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kinerja secara profesional. Kemudian fungsi administrasi pengawasan. Yang pertama itu pemantauan pelaksanaan pendidikan. Jadi pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Dilakukan melalui observasi kelas, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan kunjungan ke ruang administrasi. Bertujuan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar operasional. Contohnya itu mengamati kesiapan perangkat pembelajaran seperti RPP, modul ajar, kehadiran siswa, dan manajemen disiplin. Yang kedua itu penilaian dan evaluasi. Menilai pencapaian tujuan pendidikan melalui pengukuran kinerja guru, staf, dan siswa. Evaluasi itu dilakukan berdasarkan indikator kinerja seperti kompetensi pedagogik guru, hasil belajar siswa, kedisiplinan, dan implementasi kurikulum. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi dan meningkatkan mutu. Contohnya, evaluasi efektivitas pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka. Yang ketiga itu pembinaan dan tindak lanjut. Di tahap ini adalah inti dari pengawasan. Pembinaan dapat berupa coaching, mentoring, diskusi, kelompok, atau pelatihan. Tidak lanjut mengarah kepada perbaikan nyata, bukan hanya catatan di laporan. Contohnya, guru yang kurang menguasai media digital diberikan pelatihan penggunaan aplikasi pembelajaran. Yang keempat itu pelaporan hasil pengawasan. Hasil pengawasan harus ditulis secara sistematis untuk menjadi bahan keputusan. Laporan berisi temuan, analisis, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Laporan diarahkan kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas kependidikan. Contohnya, laporan supervisi menjadi dasar untuk merencanakan workshop, meningkatkan metode pengajar. Yang kelima itu meningkatkan mutu kependidikan. Hasil pengawasan digunakan untuk inovasi belajar. Pengawasan membantu sekolah memperbaiki kelemahan dan mengembangkan program baru. Fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, layanan administrasi, dan sarana dan prasarana. Contohnya, temuan pengawasan menunjukkan kurangnya bahan ajar. Lalu, sekolah menambahkan modul ajar digital. Kemudian relevansi profil kelulusan. Pemahaman tentang administrasi pengawasan sangat penting bagi calon guru, tenaga pendidikan, dan pengolahan lembaga pendidikan. Karena untuk membekali kemampuan menilai dan membina proses pembelajaran, menumbuhkan sikap profesional, dan siap menerima kritik. Kemudian berguna bagi alumni dan membuka lembaga privat. Selanjutnya membentuk pemimpin pendidikan yang harmonis dan pembina. Jadi bisa disimpulkan bahwa administrasi pengawasan pendidikan merupakan kegiatan penting untuk memastikan mutu kependidikan berjalan sesuai standar. Fungsinya meliputi pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan, dan meningkatkan mutu. Kompetensi ini sangat relevan bagi calon pendidik dan pengelola lembaga karena membentuk profesional yang mampu menilai, memperbaiki, dan membina proses pembelajaran secara berkelanjutan.